Keuntungan yang pertama, yang paling utama adalah bahwasanya menuntut ilmu, kita belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW, itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, ini yang pertama. Kalau kita ngaku cinta Allah, belajar ilmu agama. Kita mengenal Allah. Kita mempelajari tentang Allah. Mempelajari bagaimana beribadah kepada Allah. Ini bukti daripada kita mencintai Allah. Orang bisa saja mengatakan, saya cinta Allah ya. Tapi cinta itu butuh bukti, betul? Kalau para ulama selalu mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum dzalik. Semuanya ngaku kenal, ngaku dekat sama Laila, tapi Laila enggak kenal mereka. Ya, cinta kalau cuma diomongin doang orang bisa, tapi perlu bukti. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Allah, ternyata Allah enggak ngakui kalau kita cinta kepadanya. Waliyadzubillah. Maka itulah untuk membuktikan cinta kita perlu belajar ilmu agama. Loh, Ustaz, apa hubungannya cinta sama Allah kok sama menuntut ilmu agama? Kira-kira apa hubungannya? Ada yang tahu nggak? Jadi kita akan ngaku cinta sama Allah, betul ya? Ada nggak di antara antum yang nggak cinta sama Allah? Semua cinta Allah itu. Buktinya apa? Semangat ilmu, belajar ilmu agama. Hubungannya apa? Gitu? Apa kira-kira hubungannya? Baik, anak akan kasih contoh. Misalkan, bapak-bapak dan ibu-ibu dulu nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah jatuh cinta kan? Pernah. Nggak pernah? Masya Allah. Anak-anak semuanya juga pernah jatuh cinta kan? Cinta kepada orang tua. Oke lah. Anak-anak misalkan. Atau siapapun itu. Seseorang yang sedang jatuh cinta. Dia sedang cinta. Cinta jangan dipersempit mananya ya. Hanya dengan lawan jenis. Bukan. Dengan orang tua kita. Dengan saudara-saudara kita. Itu luas maknanya cinta itu. Maka sungguh gersang hidup kita tanpa cinta. Hanya kebencian saja. Wah, nggak enak. Jadi jangan mempersempit makna cinta. Wah, kalau cinta tabu diomongin. Enggak. Seorang muslim dengan muslim yang lain saling mencintai. Ya, al-mutahabbani fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah, dapat naungan nanti di hari akhir. Ya, seorang anak dengan orang tuanya, suami dengan istrinya, kemudian dengan saudara-saudarinya, kemudian antara murid dengan gurunya dan lain sebagainya. Jangan persempit makna cinta. Nah, seseorang yang sedang jatuh cinta, baik, bayangkan. Antum lagi jatuh cinta. Dapat surat cinta dari orang yang antum cintai, dari kekasih antum, dari orang tua misalkan. Masya Allah, waduh, dapat surat nih dari orang tua, ya, zaman dulu lah, belum ada HP misalkan. Kira-kira apa yang antum lakukan ketika dapat surat cinta itu? Antum langsung buka, cepet-cepet baca karena pengen tahu ini isinya apa nih. Ini dari orang tua saya nih, ya. Atau antum simpen dulu di lemari, ya nanti aja lah kalau ingat baru dibaca. Kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Karena antum cinta orang tua antum. Ya. Sama juga bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin lagi LDR-an ya, dapat cinta, surat cinta misalkan. Antum kira-kira langsung cepet-cepet buka, baca atau simpen-simpen dulu nanti aja lah. Pasti langsung cepet-cepet dibaca. Ya. Masya Allah. Ketika dibaca, saat bukanya pun sebenarnya hati-hati banget. Jangan sampai rusak nih suratnya. Ntar ditutup lagi rapi, disimpan lagi. Dibaca huruf per hurufnya, kata per katanya, kalimat per kalimatnya, paragraf per paragrafnya. Insya Allah. Kadang nggak cuma sekali bacanya. Satu kali khatam, jadi dua kali khatam. Kadang senyum-senyum sendiri karena menghayati. Masya Allah ya. Lagi jatuh cinta kan, senyum-senyum sendiri. Ya, seperti itu. Itu gambaran orang yang jatuh cinta. Dapat surat cinta. Seperti itu gambarannya. Nah, sadarkah kita bahwasanya Allah juga telah menurunkan surat cinta kepada kita? Ada berapa surat cinta? Hah? 100? Berapa? 100 berapa? Masa nggak tahu sih? Antum cinta Allah nggak sih? Masa nggak tahu dapat surat cinta dari Allah? Nggak tahu? 100 berapa? 14. Kan namanya surat kan? Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Itu surat cinta semuanya. Mana cintanya saat? Loh, antum hafal surat Yunus kan? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan juga dengan kasih sayangnya, dengan cintanya Allah. Para ulama semua ahli tafsir sepakat nih, wa birahmatihi adalah Al-Qur'an. Kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita itu apa yang diturunkan? Al-Quran. Ini surat cinta. Nah, sekarang coba kita tengok kepada diri kita sendiri sekarang. Allah sudah turunkan kepada kita. Udah kirim surat cinta 114 surat loh. Itu udah dibaca semua belum?
Kira-kira saat dapat surat cinta tersebut, antum langsung baca atau simpen aja di rak lah, nanti aja lah bacanya kalau inget. Katanya cinta, nggak langsung dibaca. Maka itu, kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari tafsirnya, hafal Al-Quran. Itu bukti kita itu cinta dengan Allah. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau engkau ingin tahu seberapa dalam cintamu kepada Allah, maka lihatlah bagaimana kondisimu dengan Al-Quran. Kira-kira bagaimana pengagunganmu dengan Al-Quran? Berinteraksi nggak dengan Al-Quran? Belajar nggak isi Al-Quran itu? Paham nggak dalamnya? Sehingga tahu apa yang Allah inginkan. Dilakukan apa yang Allah perintahkan. Dihindari, dijauhi apa yang Allah larang. Yang halal diambil, yang haram ditinggalkan. Itu jadi bukti cinta kita kepada Allah SWT. Sekarang, kalau ternyata antum sama kekasih antum itu, misalkan bapak sama ibu beda daerah. Yang satu dari Indonesia, yang satunya lagi Jerman atau Turki misalkan. Masya Allah. Beda bahasa kan. Antum dapat surat cinta dari kasih antum. Terus tiba-tiba buka, ini bahasanya Turki ini. Antum nyerah gitu aja, udahlah nggak usah dibaca. Atau antum langsung cari-cari orang yang kira-kira, antum tahu nggak ini artinya apa nih? Coba dong bacain anak ini artinya apa. Atau antum tiba-tiba buka Google Translate terus kira-kira ini. Antum berusaha untuk bisa paham apa surat cinta tersebut. Mana yang antum lakukan? Hah? Pasrah, udah nggak usah, nggak tahu isinya nggak apa-apa gitu. Padahal itu orang yang antum cinta itu. Atau antum langsung berusaha cari orang, ajarin anak dong supaya anak tahu ini isi suratnya apa nih. Nah, mana? Yang kedua kan? Ya nggak? Nah, sekarang antum saat anak nggak paham ini, iya karena abudu, iya karena nasta'in artinya apa? Misalkan, wadhariyati dzarwa artinya apa nih? Antum langsung pasrah, udahlah. Nanti aja lah. Atau antum buru-buru tanya sama ustaz, tolong ajarin anak ini apa maknanya. Atau antum buka Quran terjemah. Atau antum denger ceramah di YouTube tentang tafsir surat itu. Antum belajar itu. Menuntut ilmu, mempelajari apa isi daripada Al-Quran. Maka itu semuanya adalah bukti bahwasanya memang antum benar-benar cinta kepada Allah SWT. Kalau tidak melakukan hal tersebut, bohong cintanya sama Allah.